Baik, yang pertama itu ada bab 1 yang berisikan latar belakang, tujuan, dan manfaat. Nah, latar belakang dari penelitian kami yaitu kelas sebagai ruangan aktivitas belajar mengajar. Tentunya perlu sebuah kenyamanan dan keamanan di dalamnya. Nyaman terhadap gangguan yang bersifat fisik dan maupun non-fisik. Pada prinsipnya, bahwa pengelolaan kelas berfungsi agar bagaimana siswa mau belajar dengan sungguh-sungguh dan didominasi yang paling nyata adalah bagaimana penataan kelas itu sesuai dengan harapan warga belajar. Ketika penataan itu menyenangkan dan membuat siswa termotivasi untuk belajar, maka disinilah penataan itu perlu terus untuk dikembangkan. Suasana kelas yang kondusif dan nyaman merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap fokus belajar siswa. Kelas yang kondusif meliputi beberapa hal, seperti ruangan kelas yang nyaman, fasilitas di dalam kelas yang memadai, sirkulasi udara yang baik, serta pencahayaan yang baik. Kemudian suasana kelas akan berkembang apabila guru bisa mempergunakan secara maksimal potensi kelasnya dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap personal kelas, baik untuk guru maupun peserta didik, sehingga proses kegiatan belajar mengajar berjalan secara efektif dan efisien. Dalam pengelolaan kelas meliputi dua hal, yaitu pengelolaan kelas yang menyangkut siswa dan pengelolaan fisik, seperti perabotan, alat, dan ruangan tempat belajar. Menurut Ahmad Fauzi, hal ini dapat dikelola secara baik dalam rangka menghasilkan suasana kelas yang kondusif bagi terciptanya pembelajaran yang baik pula. Namun, selain itu kemampuan guru dalam manajemen kelas atau mengelola kelas juga memiliki pengaruh terhadap suasana belajar yang kondusif dan menyenangkan. Kelas yang tidak kondusif membuat situasi belajar tidak efektif dan menyenangkan. Alhasil, membuat siswa tidak bisa maksimal dalam memahami materi pembelajaran. Selain itu, guru juga akan mengalami kesulitan dalam memberikan penjelasan dan pemahaman kepada siswa tentang materi pelajaran yang diajarkan. Untuk menciptakan kondisi yang diharapkan mengenai efektif suasana belajar yang menyenangkan seperti sarana, pengaturan lingkungan, penampilan, dan sikap guru dengan peserta didiknya. Menurut Abdul Mazid, pada tahun 2011, halaman 165, iklim belajar yang menyenangkan akan membangkitkan semangat dan menumbuhkan aktivitas serta kreativitas peserta didik. Oleh karena itu, suasana kelas perlu menciptakan kelas yang gembira atau menyenangkan di lingkungan sekolah melalui pengelolaan kelas. Di samping itu, aktivitas belajar dapat ditingkatkan melalui berbagai upaya. Pembelajaran menyenangkan satu di antaranya cara yang dapat dilakukan untuk mencapai efektivitas belajar. Dijelaskan bahwa pembelajaran menyenangkan adalah pembelajaran di mana interaksi antara guru dan siswa, lingkungan fisik, dan suasana memberikan peluang terciptanya kondisi yang kondusif untuk belajar. Kemudian ada tujuannya. Yang pertama adalah untuk mengetahui apa saja aspek yang harus diperhatikan dalam pengaturan ruang kelas. Kedua, untuk mengetahui bagaimana penciptaan suasana kelas yang kondusif. Ketiga, untuk mengetahui bagaimana manfaat dari suasana kelas yang kondusif. Kemudian ada manfaatnya. Yang pertama itu sebagai referensi bagi mahasiswa dan guru untuk mengetahui aspek yang harus diperhatikan dalam pengaturan ruang kelas. Yang kedua itu sebagai referensi bagi mahasiswa dan guru untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif. Dan yang ketiga sebagai referensi bagi mahasiswa dan guru untuk mengetahui manfaat suasana kelas yang kondusif. Kemudian ada metode pengambilan data. Pengambilan data ini kami mengambil di lokasi
Dusun Malingping, RT 01, RW 09, Desa Situ Mekar, Kecamatan Cisitu, dan Kabupaten Sumedang. Kemudian populasi yang kami ambil yaitu di SD Negeri Malingping, waktu pukul 9 sampai selesai, dan sampel yang kami ambil itu Ibu Ade Listiana Solihah, SPD. Selanjutnya di sini ada bab 2. Untuk bab 2 sendiri terbagi kepada 3 teori. Untuk teori yang pertama yaitu aspek pengaturan ruang kelas yang kondusif. Untuk teori yang kedua, penciptaan suasana kelas yang kondusif. Dan untuk teori yang ketiga, manfaat dari suasana kelas yang kondusif. Menurut Jamarah dan Saiful Bahri tahun 1996 mengungkapkan bahwa dalam pengaturan ruangan kelas perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ukuran dan bentuk kelas. Yang kedua, bentuk serta ukuran bangku dan meja siswa. Yang ketiga, jumlah siswa dalam kelas. Yang keempat, jumlah siswa dalam setiap kelompok. Yang kelima, jumlah kelompok dalam kelas, dan yang terakhir yang keenam, komposisi siswa dalam kelompok. Lalu, adapun faktor yang harus dilakukan dalam penyanggaan kelas, yaitu ventilasi dan tata cahaya kondisi yang perlu diperhatikan di dalam ruang kelas. Lalu, pemeliharaan kebersihan dan penataan keindahan ruang kelas. Lalu, perpustakaan kelas, karena sekolah yang maju mempunyai perpustakaan di setiap kelas. Lalu, media pembelajaran. Menurut Caroline dan Enbun tahun 2015, ada 4 kunci bagi guru untuk melakukan pengaturan ruang kelas yang baik. Yaitu, yang pertama, jadikanlah wilayah sirkulasi dan mobilitas siswa tinggi dan bebas dari kemacetan. Yang kedua, pastikan setiap siswa dapat dipantau dengan mudah oleh guru. Yang ketiga, menjaga agar instrumen pengajaran yang sering digunakan dan perlengkapan siswa mudah diakses. Yang terakhir, yang keempat, pastikan bahwa para siswa dapat dengan mudah melihat presentasi dan tampilan seisi kelas. Dengan menerapkan tiap komponen dalam 4 kunci tersebut akan membantu guru dalam merancang pengaturan ruang kelas sehingga dapat menciptakan iklim pembelajaran yang efektif dan menyenangkan bagi siswa. Komponen-komponen tersebut dapat diaplikasikan oleh guru dengan memperhatikan beberapa aspek penting, seperti itu pengaturan ruang dinding dan langit-langit. Ruang dinding dan papan menyediakan tempat untuk memfasilitasi dalam menampilkan ruang display hasil karya-karya siswa dan instrumen yang relevan dengan pembelajaran seperti tugas-tugas yang diberikan oleh guru, pengaturan kelas, jadwal pembelajaran, jadwal piket, jam dinding, pernak-pernak, perhiasan, adapun yang lainnya. Yang kedua, pengaturan ruang lantai. Salah satu titik mulai yang baik bagi rencana pengaturan lantai ruang kelas adalah menentukan di mana guru dan siswa akan menyelenggarakan pembelajaran kelas dengan duduk di kursi, berdiri atau duduk di lantai dengan suasana santai. Lalu yang ketiga, pengaturan meja dan kursi siswa. Guru harus menentukan pengaturan tempat duduk yang dibuat bervariasi untuk menciptakan suasana baru dan menarik bagi siswa. Lalu yang keempat, pengaturan lemari buku dan material pembelajaran. Lemari buku yang berisi materi, bahan ajar atau buku pelajaran sebaiknya diletakkan di mana tidak menghalangi dan menghambat siswa dalam mengakses. Maka letaknya harus mudah dilihat
diakses dan diawasi dengan mudah serta tidak menghalangi jalan. Lalu yang kelima, pengaturan bekas portofolio siswa. Setiap siswa mempunyai dokumen portofolio yang berisi tugas-tugas dan pekerjaan mereka selama di kelas. Maka guru harus menempatkan portofolio siswa di tempat yang mudah dijangkau atau ditemukan dalam susunan alfabet, seperti ditempel di tembok kelas yang panjang atau di lemari kaca transparan. Lalu yang keenam, pengaturan meja dan perlengkapan guru. Prinsip pengaturan meja tulis guru dapat diatur menghadap siswa dan pastikan mereka dapat melihat guru dari tempat duduknya. Bukan keharusan meja tulis guru berada di depan meja tulis siswa, karena beberapa guru lebih suka menempatkan meja tulis mereka di belakang ruangan dibandingkan di depan. Selanjutnya pembahasan teori 2 dan 3. Menurut pendapat Chalmers, tahun 1999, manajemen kelas menjadi semakin penting yang diperankan oleh guru. Ukuran kelas menjadi penghalang penggunaan strategi dalam mendekatkan diri kepada peserta didik. Oleh karena itu, dalam pengelolaan kelas, pembelajaran idealnya seperti satu fasilitas satu alat. Idealnya setiap kelas membutuhkan fasilitas. Kelas yang besar akan kesulitan terlaksana kebutuhan pengajarannya. Yang kedua, yaitu pembelajaran. Dalam proses belajar mengajar, guru memastikan kejelasan suara sehingga bisa terdengar dari belakang oleh peserta didik. Untuk berinteraksi dengan peserta didik di dalam kelas, idealnya fokus pada susunan U, tidak seperti susunan T. Hal ini sangat bermanfaat ketika ada interaksi tanya jawab dengan peserta didik. Lalu yang ketiga yaitu tanya jawab. Guru sebaiknya menjelaskan pada peserta didik mengenai aturan yang akan dilaksanakan. Waktu saat pembelajaran. Saat guru telah selesai memberikan penjelasan, peserta didik diberikan kesempatan bertanya. Jika kelas sangat besar, sebaiknya diminta peserta didik untuk menuliskan pertanyaan mereka, lalu dikumpulkan dan nanti dibahas satu persatu. Lalu yang terakhir, yang keempat, di sini ada sosialisasi kelas. Idealnya, hendaknya terjalin hubungan erat antara guru dengan peserta didik. Lalu selanjutnya di sini ada faktor-faktor yang diperhatikan oleh guru. Di sini ada 3 faktor. Yang pertama, meningkatkan kesadaran diri sebagai pendidik. Jika pendidik menyadari dengan profesinya sebagai guru, akan meningkatkan rasa tanggung jawab dan rasa memiliki. Menunjukkan kepribadian yang stabil, harmonis serta berwibawa. Sikap demikian menimbulkan dan menghasilkan reaksi serta respon yang positif bagi peserta didik. Lalu faktor yang kedua di sini ada peningkatan kesadaran peserta didik. Kurangnya kesadaran peserta didik kepada dirinya terlihat dari sikap emosi yang tidak stabil, tersinggung. Hal ini akan membuat peserta didik akan melakukan tindakan yang kurang terpuji. Guru di sini harus berupaya menciptakan kesadaran siswa tentang hak dan kewajibannya, menciptakan saling memahami antara pendidik dan peserta didik. Lalu faktor yang terakhir, yang ketiga di sini ada sikap tulus dari pendidik. Pendidik diharapkan bersikap tulus dan ikhlas. Maksudnya, dalam kegiatan sehari-hari, guru bertindak yang sebenarnya tidak berpura-pura. Hal ini akan membuat stimulus yang baik bagi peserta didik, menciptakan suasana sosial emosional di kelas banyak berpengaruh oleh tindakan seorang pendidik. Lalu yang terakhir, di sini ada manfaat lingkungan belajar yang kondusif. Di sini ada 5 manfaat dari lingkungan belajar yang kondusif. Yang pertama yaitu meningkatkan konsentrasi dan kemampuan belajar. Untuk alasan yang pertama,
Menciptakan lingkungan belajar yang nyaman adalah karena belajar merupakan kegiatan yang membutuhkan konsentrasi tinggi. Kita akan lebih mudah berkonsentrasi jika berada di tempat yang nyaman dan tenang. Begitupun ketika belajar. Pastikan lingkungan belajar sudah cukup nyaman dan kondusif agar proses belajar tidak terganggu. Dengan belajar di lingkungan yang nyaman, tentu akan lebih mudah berkonsentrasi dalam memahami materi yang akan dipelajari. Selanjutnya, manfaat lingkungan belajar yang kondusif yang kedua, di sini ada tidak stres dan tegang. Alasan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman berikutnya adalah untuk mengurangi rasa stres dan tegang. Lalu manfaat yang ketiga di sini ada meningkatkan gairah belajar. Alasan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman adalah untuk meningkatkan gairah belajar. Motivasi menjadi hal yang penting dalam keberhasilan proses belajar. Membangun motivasi belajar dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya dengan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Tentu saja, dengan lingkungan yang nyaman dan menyenangkan akan membuat seseorang lebih semangat untuk belajar. Pada akhirnya, motivasi tersebut dapat dijadikan gaya dorong dalam mencapai prestasi belajar. Lalu manfaat yang keempat yaitu belajar lebih efektif dan efisien. Alasan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman adalah agar dapat belajar dengan lebih efektif dan efisien. Lingkungan belajarnya yang nyaman dan kondusif akan membuat waktu belajar lebih efektif dan efisien. Bagaimana tidak? Ketika belajar dengan suasana hati yang senang, materi belajar akan lebih mudah diserap. Tidak lagi perlu membuang-buang waktu untuk mengulang materi. Hal tersebut sangat berbanding terbalik jika belajar di lingkungan yang kurang nyaman dan tidak kondusif. Waktu akan terbuang percuma hanya karena kesulitan berkonsentrasi pada saat belajar. Lalu manfaat yang terakhir yang kelima yaitu hasil belajar optimal. Alasan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman yang terakhir adalah agar hasil belajar menjadi optimal. Dari semua manfaat yang telah dijelaskan sebelumnya, pada akhirnya lingkungan yang nyaman dan kondusif akan memberikan manfaat besar bagi peningkatan hasil belajar seseorang. Lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif akan membentuk iklim belajar yang menyenangkan. Proses belajar yang menyenangkan tentu akan membantu mengoptimalkan hasil belajar peserta didik. Selanjutnya yaitu bab 3 berisikan metode penelitian, triangulasi, dan kuesioner. Yang pertama ada metode penelitian yang dibagi menjadi 2. Yang pertama ada pendekatan penelitian, jenis penelitian, dan lokasi penelitian. Suatu penelitian pastinya memerlukan tempat yang akan dijadikan sebagai objek penelitian agar bisa memperoleh data yang bisa mendukung ketercapaian tujuan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri Malingping. Alasan peneliti memilih melaksanakan di SD Negeri Malingping karena tersedianya data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Kemudian lokasi cukup strategis untuk dijangkau sehingga memudahkan peneliti mendapatkan informasi secara akurat. Bentuk dan strategi yang peneliti gunakan adalah penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Iskandar, pada tahun 2008, halaman 187 mengungkapkan bahwa paradigma penelitian kualitatif dilaksanakan melalui proses edukatif, yaitu berangkat dari konsep khusus ke umum. Konseptualisasi, kategorisasi, dan deskripsi dikembangkan atas dasar makalah yang terjadi di lapangan. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berpegang pada paradigma naturalistik atau denomenologi. Hal ini karena penelitian kualitatif senantiasa dilakukan dalam setting alamiah terhadap suatu fenomena. Penelitian ini diarahkan untuk mengumpulkan data berdasarkan data lapangan, hasil wawancara dan observasi langsung. Data yang dihasilkan adalah data deskriptif
ialah berupa kata-kata tertulis maupun lisan, maka dalam penelitian kualitatif ini disajikan secara deskriptif dengan membuat gambaran secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta yang telah peneliti amati. Demi terlaksananya penelitian ini, maka perlu dirancang kerangka perumusan masalah sebagai salah satu alur kegiatan penelitian. Pertama, peneliti mengidentifikasi masalah untuk dijadikan sebagai topik penelitian. Masalah ini diambil dari fakta yang terjadi di lingkungan sekolah dasar mengenai suasana kelas menurut standar. Kedua, setelah mengidentifikasi masalah untuk dijadikan topik penelitian, selanjutnya menentukan target sebagai sarana dalam kegiatan penelitian yang dilakukan secara langsung. Target yang dituju ialah guru sekolah dasar yang ada di SD Negeri Malingping, karena penelitian ini difokuskan untuk melihat suasana kelas yang ada di sekolah tersebut. Salah satu guru yang akan diwawancarai yaitu Ibu Adia Listiana Solihah, SPD, sebagai wali kelas dari kelas 6. Ketiga, untuk menentukan kegiatan penelitian yang akan dilakukan dalam bentuk wawancara secara langsung atau wawancara yang sesuai dengan tujuan penelitian dan target sasaran. Wawancara ini dilaksanakan secara langsung dengan mendatangi sekolahnya. Keempat, menentukan job desk untuk dilakukan saat kegiatan penelitian. Pemilihan tanggung jawab pada kegiatan penelitian ini diwakili oleh semua anggota kelompok 9 pada mata kuliah pengelolaan kelas di SD. Sedangkan yang dijadikan sumber data oleh peneliti adalah informan. Informan ini merupakan orang yang diwawancarai atau orang yang memberikan informasi data kepada peneliti. Dalam penelitian ini, yang dijadikan sebagai informan adalah salah satu guru yang ada di SD Negeri Malingping. Kelima, ialah menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan penelitian ke SD yang akan dilaksanakan sebagai objek penelitian, dengan mengambil tema suasana kelas menurut standar di Sekolah Dasar Negeri Malingping, yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2021, waktu pelaksanaan pukul 9 sampai selesai, yang bertepat Dusun Malingping, RT 1 RW 9, Desa Situ Mekar, Kecamatan Cisitu, dan Kabupaten Sumedang. Yang kedua yaitu ada jenis data. Data primer merupakan data yang diambil dari sumber data secara langsung oleh peneliti melalui wawancara dan observasi terhadap informan. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif merupakan suatu tindakan dan kata-kata. Sedangkan data sekunder merupakan data yang pengumpulannya bukan sendiri oleh peneliti, melainkan dari majalah, publikasi seperti jurnal, buku, koran, dan peneliti yang terdahulu yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data empiris merupakan data kualitatif berupa kumpulan yang berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori struktur kualifikasi. Data ini bisa diperoleh melalui wawancara ataupun observasi. Yang kedua ada triangulasi. Triangulasi ini merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau pembanding terhadap data itu sendiri. Triangulasi sendiri merupakan suatu pendekatan analisis data yang mensintesa data dari berbagai sumber. Institute of Global Peace pada 29 Mei 2008 mengungkapkan bahwa triangulasi merupakan cara untuk mencari dengan cepat suatu pengujian data yang sudah ada untuk memperkuat tafsiran dan meningkatkan kebijakan serta program yang berbasis pada bukti yang telah tersedia. Dengan cara menguji informasi ini, dengan mengumpulkan data melalui berbagai metode yang berbeda oleh suatu kelompok berbeda dan dalam populasi berbeda, penemuan ini mungkin bisa memperlihatkan bukti penempatan lintas data, mengurangi dampak dari penyimpanan potensial yang bisa terjadi dalam satu penelitian tunggal. Adapun macam-macam triangulasi sebagai berikut. Yang pertama, triangulasi waktu. Triangulasi waktu ini dipergunakan untuk
memvaliditas data yang berkaitan dengan perubahan data suatu proses dan perilaku manusia. Karena perilaku manusia ini bisa mengalami suatu perubahan dari waktu ke waktu. Untuk bisa mendapatkan data yang fasih melalui observasi, peneliti perlu mengadakan pengamatan tidak hanya satu kali pengamatan saja. Yang kedua ada triangulasi peneliti. Triangulasi peneliti merupakan suatu penggunaan yang lebih dari satu peneliti dalam mengadakan suatu observasi atau wawancaranya. Karena masing-masing peneliti ini mempunyai sikap, persepsi, dan gaya yang berbeda dalam mengamati pada suatu fenomena. Oleh karena itu, suatu pengamatan dapat berbeda dalam mengamati fenomena yang sama sekalipun. Yang ketiga ada triangulasi teori. Triangulasi teori ini merupakan suatu pemanfaatan dua teori atau lebih untuk disilangkan. Oleh karena itu, diperlakukannya penelitian pengumpulan data dan analisis data yang lebih lengkap. Dengan demikian, bisa memberikan hasil yang lebih komprehensif. Yang keempat, ada triangulasi metode. Triangulasi metode ini merupakan suatu usaha untuk mengecek keabsahan data atau temuan penelitian. Triangulasi metode ini dapat dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data supaya mendapatkan data yang sama atau relevan. Dan yang terakhir ada triangulasi sumber. Triangulasi sumber ini merupakan cara untuk membandingkan informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya, membandingkan dokumen yang ada dengan wawancara yang telah dilakukan, kemudian membandingkan hasil wawancara pribadi dengan hasil wawancara umum. Maka dari itu, triangulasi merupakan suatu metode dan sumber data yang dilakukan melalui suatu metode wawancara. Data ini dikumpulkan untuk divalidasi dari berbagai sumber sehingga bisa menjadi dasar penarikan kesimpulan. Yang ketiga ini ada kuesioner permasalahan dan solusi yang akan diberikan. Nah, permasalahannya itu adalah kurangnya fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung proses belajar mengajar. Contohnya itu kekurangannya gedung. Di sana di sekolah SD Malingping itu kekurangan sebanyak 2 gedung. Nah, solusi yang diberikannya yaitu guru perlu melakukan koordinasi dengan pihak sekolah mengenai kurangnya bangunan yang ada di sekolah supaya proses belajar mengajar tidak terhambat. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, diketahui bahwa kondisi kelas kurang kondusif dikarenakan dari kondisi rombelnya. Jumlah muridnya ada 8 rombel, tetapi ruang kelas hanya ada 6. Peserta didik pun memakai ruangan kelas secara bergantian. Lalu, untuk sarana dan prasarana seperti kursi dan meja sudah kurang memadai. Dalam hasil temuan, kami membaginya menjadi 2 fokus utama, yaitu pengelolaan lingkungan belajar dan iklim kelas. Di dalam pengelolaan lingkungan belajar, guru memiliki peran penting di dalam proses pembelajaran agar tercapainya tujuan belajar. Rasa semangat menjadi faktor penting dalam menumbuhkan suasana kelas yang aktif, terutama semangat peserta didik. Menurut penuturan guru kelas 6, bahwa untuk dapat menumbuhkan semangat peserta didik dalam proses pembelajaran, ia selalu menghargai setiap karya yang dibuat oleh peserta didik. Memajangnya di dinding kelas akan membuat peserta didik memiliki rasa bangga akan karyanya. Pada iklim kelas, sikap yang guru kelas 6 tunjukkan pada saat proses pembelajaran seperti bersikap hangat kepada setiap peserta didik, memperhatikan kesulitan dalam belajarnya, dan yang terpenting adalah harus mampu membedakan karakter setiap peserta didik. Ia selalu mendorong agar seluruh peserta didik dapat berpartisipasi aktif. Suasana yang dilakukan oleh guru kelas 6 kepada peserta didik pada saat pembelajaran adalah suasana demokratis. Adapun suasana demokratis yaitu guru memperlakukan peserta didiknya sebagai individu yang dapat bertanggung jawab, berharga, mampu mengambil keputusan dan dapat memecahkan masalah yang dihadapi.
Pendekatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru kelas 6 berorientasi pada student center. Pendekatan pembelajaran berorientasi pada bagaimana peserta didik belajar mengandung pengertian bahwa proses pembelajaran hendaknya diarahkan pada peserta didik yang aktif mengkonstruksi atau membangun sendiri pengetahuannya. Dengan demikian, proses pembelajaran yang dilaksanakan hendaknya berusaha memberi peluang terjadinya proses aktif peserta didik dalam mengkonstruksi atau membangun sendiri pengetahuannya. Guru kelas 6 juga bersikap demokratis di dalam memanage kelas. Ia mendisiplinkan peserta didik melalui aturan-aturan yang telah disepakati bersama. Karena kepemimpinan guru yang demokratis dalam mengelola proses pembelajaran akan dapat menjadikan peserta didik merasa nyaman untuk dapat belajar semaksimal mungkin. Guru kelas 6 selalu berperan menjadi penengah bila terjadi permasalahan antar kelompok peserta didik. Ia menjadi penengah di saat terjadi perdebatan antar kelompok. Proses dialogis pada saat terjadi perdebatan atau di dalam proses interaksi pembelajaran lebih mendudukan peserta didik sebagai subjek didik yang mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dalam setiap interaksi pembelajaran. Proses dialogis juga akan mampu mengembangkan pemikiran kritis peserta didik dalam membahas dan menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul dalam proses pembelajaran. Suasana kelas yang kondusif harus terjadi agar tercapainya kondisi belajar yang berkualitas serta dapat meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Guru sebagai fasilitator di dalam proses pembelajaran diharapkan mampu memperhatikan faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi suasana kelas agar kondusif. Adapun beberapa faktor yang perlu diperhatikan tersebut antara lain yaitu 1. Pendekatan pembelajaran hendaknya berorientasi pada bagaimana peserta didik belajar atau student center. 2. Adanya penghargaan guru terhadap partisipasi aktif peserta didik dalam setiap konteks pembelajaran. 3. Sikap demokratis guru dalam memanage kegiatan pembelajaran. 4. Membahas secara dialogis setiap permasalahan yang muncul dalam proses pembelajaran. 5. Mengatur sedemikian rupa lingkungan kelas sehingga memotivasi belajar peserta didik dan mendorong terjadinya proses pembelajaran. Dan 6. Menyediakan berbagai jenis sumber belajar atau informasi yang berkaitan dengan berbagai sumber belajar yang dapat diakses atau dipelajari peserta didik dengan cepat. Ada beberapa komponen-komponen yang perlu diperhatikan oleh guru dalam pengaturan ruangan kelas, yaitu pengaturan ruang dinding dan langit-langit, pengaturan ruang lantai, pengaturan meja dan kursi siswa, pengaturan lemari buku dan material pembelajaran, pengaturan berkas portofolio siswa, pengaturan meja tulis dan perlengkapan guru. Tidak hanya pengaturan ruangan kelas yang perlu diperhatikan, suasana kelas pun harus juga diperhatikan agar suasana kelasnya menjadi kondusif. Karena dengan penciptaan suasana kelas yang kondusif dapat memberikan berbagai macam manfaat bagi peserta didik. Di antaranya yaitu meningkatkan konsentrasi dan kemampuan belajar, peserta didik maupun guru tidak stres dan tegang, meningkatkan gairah belajar, belajar lebih efektif dan efisien, dan hasil belajar lebih optimal.